pagi hari ini materi kelas Olimpiade Geografi dengan judul Geografi Pertanian. Kalau kita bicara mengenai geografi pertanian, apa yang ada di benak kalian? Silakan yang mau menjawab, di unmute kemudian sebutkan namanya siapa. Dataran rendah. Siapa itu? Muhammad Faris. Faris, oke Faris. Dari mana Faris? Dari kelas 10 Mendel, Sir. Oke, silakan Faris. Kalau berbicara dengan geografi pertanian, maka serentak pikiran saya tertuju kepada daerah dataran rendah yang memiliki kesuburan tanah yang kuat sehingga dapat menghasilkan pertanian yang bagus. Oke, sudah Terima Faris. kasih, sudah, Sir. Oke, terima kasih jawabannya Faris. Ada lagi yang lain? Baik, Sir. Sama-sama, Sir. Saya, Sir. Roji nih ya? Iya, Sir. Menurut Oke, Roji, saya, Roji nggak ada keinginan untuk masuk Olimpiade Geografi, Roji? ada sih, Sir. Ada. Urutan Ada. keberapa, Roji? 4, Sir. Oh, Masya Allah. Oke, naik berarti ya? Naik, Sir. Oke. Menurut saya, geografi pertanian itu ilmu mempelajari tentang tanah-tanah untuk pertanian, Sir. Geo kan tentang geografis pertanian gitu ya, Sir. Ya. Gitu, tingkat kesuburannya, dalam tanahnya, seperti itulah, Sir. Oke. Terima kasih, Roji. Ya, Sir, sama-sama. Oke, satu lagi lah, anak yang cewek. Cewek silakan satu lagi. Siapa? Nama saya Nadia Trianda Putri, saya dari kelas 10 Mendel, Sir. Dari wilayah mana kamu, Nak? Tapsel, Sir. Oke, Tapsel. Silakan. Kalau menurut saya, geografi pertanian itu kayak berhubungan sama bentuk tanah, Sir. Bentuk tanah dari suatu daerah itu bisa jadi tuh dataran tinggi atau dataran rendah, tapi nggak hanya wilayahnya aja, Sir. Tapi mungkin bisa jadi iklim sama hal-hal yang ditanam di daerah itu bakalan berhubungan ke sana, Sir, gitu. Oke. Terima kasih. Sudah, Nadia? Sudah, Sir. Oke, terima kasih. Baiklah. Sebelumnya saya jelaskan dulu, geografi itu kan ilmu yang mempelajari tentang spasial atau kewilayahan, dan bisa juga ilmu yang mempelajari tentang penyebaran suatu permasalahan, misalnya penyebaran hewan, penyebaran tanaman, penyebaran penduduk, dan lain sebagainya. Yang kemudian dari penyebaran itu bisa kita overlay atau bisa kita jadikan suatu bentukan, yaitu peta. Hasil ciptanya dalam bentuk peta. Jadi sebenarnya yang membedakan geografi dengan ilmu yang lain adalah konsep kewilayahannya, dan hasil kerjanya itu adalah salah satunya peta. Jadi kalau kita bicara mengenai geografi pertanian, sebelumnya kita harus kuasai dulu pertanian itu apa sih. Jadi kalau definisi pertanian itu usaha manusia dalam mengolah sesuatu, baik berupa tanaman ataupun hewan, atau modifikasi dari keduanya, yang pada akhirnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu pengertian dari pertanian. Nah, kalau dari sisi geografi pertanian, maka titik penekanannya adalah wilayah, tanah,
iklim, sebaran, manusia, dan cara apa sih yang bisa digunakan oleh manusia untuk meningkatkan hasil dari pertanian tersebut. Jadi geografi pertanian dia mempelajari sekitaran hal yang saya jelaskan tadi. Oke, saya akan bagikan PowerPoint. Nanti kalau misalnya ada kendala silakan bilang Pak nggak kelihatan atau apa, silakan di unmute ya. Baik, Sir. Oke, bisa kelihatan? Kelihatan, Sir. Alhamdulillah bisa, Sir. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia pengertiannya. Ini menurut si C.J. Chalks. Jadi nanti kalau dalam Olimpiade Geografi, kita tidak berpatokan pada, maksud saya jawabannya itu tidak melulu menurut si ini. Jadi di Olimpiade Geo itu misalnya dari penjelasan agriculture atau pertanian, kalian bisa memodifikasi jawaban kalian yang pada akhirnya akan mengarah ke pengertian ini. Jadi nggak melulu based on book lah jawaban kalian. Ya dari pemikiran kalian aja bisa jadi itu suatu jawaban yang benar dalam Olimpiade Geografi kalau sesuai dengan referensi yang berhubungan dengan pertanian. Oke, sebelumnya di dalam Olimpiade Geo yang dibahas di geografi pertanian awalnya adalah bagaimana sih sejarah perkembangan geografi pertanian. Ada 5 tahapan dalam perkembangan sejarah geografi pertanian. Oke, dari 5 ini kira-kira ada nggak dari kalian yang tahu ini apa sih, yang ini apa sih, kira-kira ada nggak? Jadi sejarah geografi pertanian itu ada 5. Ada kira-kira yang bisa menjelaskan? 1, ini misalnya 2 siapa, 3 siapa? Saya bagi waktu 10 detik lah. Kalau nggak ada akan kita lanjut. Oke, saya lanjut saja. Sejarah geografi pertanian yang pertama adalah hunting and gathering. Kalau dari istilahnya aja, kira-kira menurut kalian ini ngapain sih? Tahapan sejarah ini ngapain sih dalam hal pertanian? Ada yang bisa jelaskan? Berburu dan meramu, Sir. Berburu. Oke. Berburu dan Peraturannya adalah kalian silakan sebutkan nama, kemudian ketika sudah saya persilakan, maka kalian bisa menjawab, nggak boleh keroyokan. Oke? Saya persilakan. Siapa tadi yang mau menjawab? Saya, Sir. Nah, itu siapa? Yang anak cewek? Perkenalkan, nama saya Putri Maengsari dari kelas Galileo, asal dari Sibolga. Oke, Sibolga, silakan. Putri tadi ya? Iya, Sir. Oke, silakan Putri. Itu maksudnya berburu dan meramu, Sir. Apa yang diburu, apa yang diramu, kira-kira? Kalau yang diburu misalnya seperti hewan atau binatang, dan begitu juga dengan meramu, Sir. Bisa berupa dengan tumbuh-tumbuhan juga, Sir. Oke, udah itulah jawabannya. Jadi pada tahapan yang pertama, hunting and gathering ini, kalau waktu persisnya saya lupa, cuma dari tahapannya ini adalah tahapan pertama dalam perkembangan pertanian. Jadi hunting and gathering ini, hunting kan berburu ya, udah berburu hewan untuk dimakan.
berburu hewan untuk membantu mereka dalam proses pertanian juga bisa. Kemudian gathering itu kan mengumpulkan, berarti kan mengumpulkan tanaman, mengumpulkan biji-bijian yang bisa mereka tanam. Jadi tahapan yang pertama ini masih sangat-sangat sederhana. Nah, biasanya dalam Olimpiade Geografi itu akan ditanya, Bushman Kalahari ini di wilayah mana sih? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Saya, Sir. Siapa? Nama saya Dita Ramadhani dari kelas Galileo. Busman Dita atau Kalahari. Gita? Dita, Sir. Oke, silakan Dita. Busman Kalahari ini itu suku penduduk asli Afrika, Sir. Penduduk asli Afrika. Afrika ya? Ada lagi yang lain jawabannya? Oke, tidak ada. Terima kasih jawabannya Dita. Jawaban kamu benar. Jadi Bushman Kalahari ini, kalau dalam geografi manusia, mereka adalah orang-orang dengan ras khusus yang menempati wilayah Afrika. Jadi Bushman ini nama suatu ras manusia yang ada di Afrika. Afrika mana ini kira-kira? Saya, Sir. Apa itu? Saya Putri Mayang dari kelas Galileo. Itu Oke, di silakan. bagian Afrika Selatan, Sir. Oke, bisa. Oke, terima kasih Mayang. Bisa kalian lihat Google Earth? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Ada yang sudah pernah main-main dengan Google Earth? Belum, Sir. Belum ada? Belum, Sir. Belum, Sir. Oke, kita coba ya. Di mana tadi? Bushman itu di mana? Afrika Selatan, Sir. Afrika Selatan, Sir. Oke, jadi Bushman itu adalah penduduk yang menempati wilayah Gurun Kalahari. Kita cek Kalahari ya. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Sir. Selatan, Sir. Jadi Gurun Kalahari itu dia dari wilayah ini, dari wilayah Namibia, Botswana sampai dengan Afrika Selatan. Inilah wilayah tempat tinggal si ras khusus yang bernama Bushman Kalahari. Ini ya, di wilayah ini ya. Jadi kegiatan mereka pada saya rasa pun sampai dengan saat ini orang-orang di wilayah Gurun Kalahari masih menerapkan yang namanya pertanian dengan cara hunting and gathering. Saya rasa mereka masih menerapkan itu. Cuma ya tidak seluruh manusianya menerapkan hal pertanian tahap 1, hunting and gathering. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Kelihatan enak ya? Kelihatan, Sir. Kemudian ini ciri-ciri dari Bushman Kalahari. Kehidupan sosial nomaden. Nomaden tahu ya, nomaden itu hidup yang Pindah-pindah, Sir. Oke, benar. Pindah-pindah, Sir. Ya, kayak pencari wifi kan ada kan nomaden kita nyebutnya. Iya, Sir. Ya kan? Ketahuan kali. Siapa tadi yang ketawanya paling kuat itu? Suka nomaden ya? Ya, walaupun kita sekarang ini nomaden pencari wifi, tetap diperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker. Oke, anak-anak?
Oke, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya mengenai revolusi pertanian 1. Jadi setelah hunting and gathering, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu revolusi pertanian 1. Kadang-kadang di dalam soal dia nggak disebut dengan revolusi pertanian 1, cuma mereka si pembuat soal menggunakan istilah Neolithic Revolution. Ciri-cirinya terjadi proses domestikasi. Kira-kira kalau English kalian bagus, apa sih arti domestikasi? Ini tinggal terjemahkan ini, kemudian gunakanlah bahasa kalian sendiri agar tidak terlihat kalian sedang copy paste jawaban. Kalau saya ditanya ini per kata, saya nggak bisa menerjemahkannya. Tapi kalau saya bisa ambil kesimpulan, maka jawabannya adalah kalian dulu, baru saya. Silakan. Siapa? Tinggal menerjemahkan ini loh. Yang anak cowok ketika menerjemahkan bahasa Inggris langsung nggak mau ngomong kalian ya. Sir, saya bisa jawab, Sir. Nah, siapa itu, Roji? Iya, Sir. Oke, silakan. Pakai kata-kata sendiri ya, Sir. Boleh. Itu seperti perubahan genetik pada tumbuhan dan juga hewan, Sir, gitu. Perubahan genetik. Iya, Sir. Bro, Oke. dia tumbuhannya gitulah, Sir. Oke. Pertumbuhan. Thank you, Roji ya. Iya, Sir. Oke, yang lain, domestikasi. Saya, Sir. Siapa? Dita, Sir. Dita, oke. Silakan Dita. Itu proses kita merawat tumbuhan dan memelihara hewan untuk produksi makanan di supermarket gitu, Sir. Produksi makanan di supermarket. Oke. Satu lagi lah, satu lagi. Nanti kita ambil kesimpulan ya. Saya, Sir. Produksi terhadap hewan ataupun tumbuhan untuk pakai ekonomi. aturan dong. Oh, Saya sebut nama, saya persilakan baru boleh ngomong. Iya, Sir. Faruroji Marfaung, Sir. Sorry, Sir. Oke, Faruroji maksudnya saya Faruroji, kayaknya tadi ada yang cewek sebelum Faruroji mau bicara. Jadi Oh, iya, kita Sir. persilakan dulu ya, ladies first ya. Oke, Sir. Oke, Sir. Oke ya, Maaf, Sir. silakan. Oke, nggak apa-apa, Roji. Silakan, tadi siapa? Saya, Sir. Nadia. Ya, Sir. Oke, silakan Nadia. Kalau menurut saya, Sir, domestikasi itu kayak mereka itu sudah mulai kayak bercocok tanam gitu, Sir. Mulai bercocok tanam, terus mulai berburu, terus mereka juga mulai udah kayak buat pasar gitu, Sir. Mulai ada kayak transaksi gitu, Sir. Ya, oke, sudah. Sudah, Nadia? Sudah, Sir. Oke, Roji, silakan Roji. Menurut saya, Sir, itu pertumbuhan, itu pengembangan tumbuhan dan hewan untuk dijadikan, untuk meningkatkan ekonomi, Sir. Kan sebelumnya itu masih di tahap ramu dan mencari kan, Sir. Kalau ini sudah ada perdagangan, Sir. Dibuat perdagangan, saling tukar-menukar ataupun dengan bahan lainnya, Sir, gitu. Oke. Terima kasih jawaban kalian. Oke ya, saya simpulkan aja ya. Jadi awal terjadinya domestikasi itu maksudnya adalah awalnya kan mereka kan hunting and gathering. Hunting, misalnya hunting hewan, kemudian hewannya ini tidak mereka konsumsi hewannya. Jadi mereka seperti melakukan peternakan hewan, dan yang diramu tadi, yang di gathering, misalnya mereka menemukan tanaman, maka mereka membudidayakan tanaman tersebut. Jadi antara si tanaman dan hewan tadi, mereka buat seperti suatu siklus. Nanti
Pembusukan hasil tanaman akan mereka berikan ke hewan. Kemudian dari hewan ini mereka gunakan untuk mengolah ladang. Membantu untuk mengolah ladang. Jadi mereka masih menerapkan siklus tumbuhan ke hewan, hewan ke tumbuhan masih ke situ. Kemudian untuk keperluan kebutuhan hidup mereka atau mereka jual dengan kegiatan perdagangan yang masih sangat sederhana. Kalau zaman dahulu kan masih kayak ada istilah barter gitu kan. Jadi satu orang jumpa dengan satu orang, kemudian kau punya apa? Aku punya ini. Oke, aku juga punya ini. Kita melakukan pertukaran. Jadi saya rasa revolusi pertanian 1 dengan ciri-ciri domestikasi masih menerapkan sistem ekonomi yang sangat sederhana. Cuma biasanya di soal itu ciri apa yang paling terlihat ketika kita membahas mengenai revolusi pertanian, maka jawabannya adalah terjadinya proses domestikasi. Jelas ya anak-anak ya? Jelas, Sir. Kemudian bisa dilihat gambarnya. Ini adalah wilayah-wilayah domestikasi. Awal mulanya muncul domestikasi. Nah, saya tertarik untuk ngebahas mengenai Fertile Crescent. Adakah dari kalian yang pernah baca atau apa gitu mengenai Fertile Crescent? Ada kira-kira? Fertile Crescent ini sering masuk ke dalam soal Olimpiade Geografi. Karena biasanya dalam soal itu mereka menggunakan istilah-istilah untuk suatu wilayah-wilayah tertentu. Jadi kalau kita nggak tahu Fertile Crescent itu apa ya, otomatis kita nggak bisa jawab jawaban dari soal tersebut. Ada anak-anak? Sepuluh detik ya. Saya, Sir. Suaranya pelan kali, saya nggak dengar. Muhammad Faris, Sir. Dari kelas Masih nggak 10 Mendel. kedengaran. Saya Muhammad Faris, Sir. Dari kelas 10 Mendel, Sir. Nggak kedengaran. Bisa kedengaran, Sir? Iya, tapi pelan sekali. Terasa sangat jauh, Pak. Saya Muhammad Faris, Sir. Dari kelas Faris ya? Faris ya, Faris? Saya Muhammad Faris, Sir. Dari kelas 10 Mendel. Fahri, Faris sih? Faris, Oke, Sir. silakan Faris. Singkat sih, Sir. Yang saya tahu, Fertile Crescent itu merupakan wilayah yang berada di Asia Barat, Sir. Asia Barat itu ya? Iya, Sir. Oke. Itu aja, Sir. Oke, terima kasih Faris. Ada lagi yang lain, Nak? Saya, Sir. Siapa? Dita Ramadhani, Sir. Oke, Dita, silakan. Setahu saya, Fertile Crescent itu, Sir, daerah kawasan berbentuk bulat yang mengandung tanah basah dan subur, tapi dia berada di tempat yang gersang dan semi gersang gitu, Sir. Gersang dan semi gersang. Bulat, wilayah bulat. Bulan, Sir. Bulan sabit gitu. Oh. Oke. Terima kasih jawabannya, Dita. Ya, Sir. Oke, ada yang lain, Nak? Bisa kelihatan nggak Google Earth-nya? Bisa, Sir. Oke. Kita akan menuju ke wilayah Fertile Crescent tadi ya.
Bisa kelihatan? Kelihatan, Nak? Belum, Sir. Belum ya? Masih sama slide-nya, Sir. Belum, Sir. Sudah kelihatan ke Google Earth? Udah, Sir. Oke ya. Atau mau diulang nih? Jadi Fertile Crescent itu adalah wilayah awal mula wilayah pertanian di dunia. Atau bisa kita bilang kegiatan pertanian awalnya itu adalah berada di wilayah Fertile Crescent, di mana wilayah Fertile Crescent ini sangat memungkinkan untuk kegiatan pertanian. Jadi dia di wilayah Mesopotamia, di sekitaran sini. Kemudian dari sinilah muncul nanti berbagai macam budidaya pertanian seperti padi, kemudian gandum. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa wilayah Fertile Crescent ini berada di wilayah pinggiran sungai. Nih, jadi Fertile Crescent itu dari sini ya, wilayah ini ya. Ini Fertile Crescent nih. Pertanyaannya adalah kenapa Fertile Crescent berada di pinggiran sungai? Ayo. Dan untuk Faris, kalau saya nggak salah ya, Fertile Crescent itu wilayah Asia bagian tengah. Di sini, kalau misalnya saya salah, nanti mohon dikoreksi, oke? Yang sepengetahuan saya di Asia bagian tengah. Gak ada yang saya jawab? Kenapa Fertile Crescent berada di wilayah sungai? Ini kan sungai nih. Ini kelihatan nggak, Nak? Slide-nya. Kelihatan, Sir. Kelihatan nih, ini Fertile Crescent. Terus yang wilayah domestikasi awal-awal kan juga nih di pinggiran sungai. Kemudian ini juga pinggiran sungai. Pinggiran sungai dan pinggiran sungai. Kira-kira menurut kalian kenapa sih masyarakat pada zaman dahulu melakukan pertanian di pinggiran sungai? Biar cepat mengairi sawahnya, Sir. Siapa ini? Siapa? Saya Farroji, Sir. Oke, Roji, silakan. Supaya bisa Silakan. mengairi sawahnya dengan cepat, Sir. Gitu, Sir. Oke, itu saja, Roji. Itu saja, Sir. Oke, silakan berikutnya satu orang lagi lah. Saya, Sir. Pak Kafi. Pak Kafi. Saya, nih. Sir. Faris. Faris, oke, silakan Faris. Ya, begini, Sir. Kenapa orang dulu sering ataupun lebih banyak melakukan kegiatan pertanian di dekat sungai ataupun di pinggiran sungai. Alasan yang jelasnya yaitu karena jika kita melakukan kegiatan pertanian di dekat sungai, maka tanah yang ada di sekitaran sungai tersebut akan lebih cepat menyerap air, sehingga pertumbuhan tanaman dapat berlangsung lebih cepat dan membantu mempercepat kerja dari orang-orang zaman dulu, Sir. Begitu, Sir. Oke, gitu ya. Oke, ini muncul nih pertanyaan baru nih. Kalau tanahnya cepat menyerap air, banjir dong nanti lahan pertanian mereka. Sedangkan alat yang mereka gunakan masih sangat sederhana. Jawab.
Tergantung, saya baru register. Saya mau Oke, gini, Sir. silakan Roji. Tergantung jenis tanamannya juga sih, Sir. Kalau tanamannya yang memerlukan banyak air seperti padi kan itu harus becek kali itu, Sir. Harus becek dia. Kalau tergantung tanamannya juga, Sir, Iya. sebenarnya. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, itu jawabannya benar-benar. Jadi sebenarnya alasan terkuat kenapa sih manusia zaman dahulu melaksanakan pertanian di daerah sungai, ya pasti mereka juga sudah mempertimbangkan wilayah mana sih yang paling sering terdampak banjir. Nah, mereka akan melakukan pertanian tidak begitu dekat dengan wilayah tersebut. Nah, kemudian alasan berikutnya adalah kenapa mereka melakukan pertanian di wilayah pinggiran sungai? Karena satu, tanah di wilayah pinggiran sungai itu tanah yang sangat subur, apalagi istilah fertile crescent ini juga mengacu kepada wilayah yang sangat subur dan sangat menguntungkan untuk kegiatan pertanian. Itulah alasan utama kenapa manusia pada zaman dahulu melakukan pertanian di wilayah